Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Anissa Fitri, jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 2D, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mereview sedikit tentang materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba MPD. Saya mengambil dari beberapa referensi buku. Yang pertama dengan judul buku PKN NKRI Harga Mati, pengarangnya Profesor Dr. Kiai Haji Saidur Rahman, tahun penerbitnya 2018, penerbitnya Kencana, jumlah halamannya 216 halaman. Yang kedua dengan judul buku Pancasila Demokrasi dan Pencegahan Korupsi, tahun terbitnya 2017, pengarangnya A. Ubaidillah, penerbitnya Prenada Media, dan jumlah halamannya 293 halaman. Dan yang ketiga dengan judul buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi, pengarangnya Dr. Ujang Carda, SSHMH. Tahun terbitnya 2018, penerbitnya PT Raja Grafindo Persada. Jumlah halamannya 337. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas 13 pembahasan. Langsung saja ke bab yang pertama, yaitu orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Cara supaya bangsa Indonesia itu tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain, maka pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan sesuai dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta anak didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Fungsi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah sebagai orientasi mahasiswa dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi, kesadaran hukum, penghargaan atas keragaman, dan partisipasinya membangun bangsa berdasar Pancasila. Pancasila itu sangat berperan sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan karena di setiap sila memiliki peranan penting. Bab 2, Sejarah Singkat Perkembangan Civics dan PKN. Sejarah perkembangan PKN di dunia mulai diperkenalkan untuk pertama kalinya pada tahun 1790 di Amerika Serikat. Banyaknya imigran dari negara lain datang ke Amerika. Sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dimulai pada tahun 1957 saat pemerintahan Soekarno dan telah dikenal sejak zaman kolonial Belanda. Penerapan civics sebagai pelajaran di sekolah-sekolah dimulai pada tahun 1961. Bab 3, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Identitas nasional adalah konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu bangsa adalah penanda utama identitas bangsa tersebut. Aspek atau unsur dari jati diri bangsa itu, yang pertama ada identitas nasional, kemudian lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, dan tujuan yang ingin dicapai. Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu bangsa dari masyarakat internasional, memiliki sejarah serta prinsip dalam hidupnya yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Karakter bangsa Indonesia yang diinginkan oleh Pancasila adalah berketuhanan, berkeadaban, berkemanusiaan, berkeadilan, dan bermusyawarah. Bab 4, memahami negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Kemudian tujuan negara itu, pertama itu bertujuan untuk memperluas kekuasaan, kemudian untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Kemudian ada unsur-unsur negara. Yang pertama ada rakyat, kedua wilayah, ketiga pemerintah, dan yang terakhir pengakuan negara lain. Bab 5, memahami konstitusi. Konstitusi adalah
kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kepada penguasa atau sebagai dokumen tentang pembagian tugas dan wewenang dari sistem politik yang diterapkan menyangkut masalah HAM. Tujuan konstitusi yaitu untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kemudian untuk melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa sendiri. Dan yang terakhir, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Bab 6. Warga negara. Menurut Austin Rane, warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Perbedaan warga negara dengan bukan warga negara. Yang pertama, seseorang disebut warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing. Yang kedua, seseorang disebut bukan warga negara jika berdasarkan hukum ia merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan tetapi tunduk pada kekuasaan pemerintah negara lain. Kemudian konsep dasar tentang warga negara. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama penduduk, yaitu orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah negara dalam kurun waktu tertentu. Dan yang kedua bukan penduduk, yaitu orang yang hanya tinggal sementara waktu saja di suatu wilayah negara. Bab 7. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Ciri-ciri negara hukum itu, yang pertama HAM terjamin oleh undang-undang, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga pembagian kekuasaan, yang keempat kesamaan kedudukan di depan hukum, yang kelima peradilan administrasi, yang keenam kebebasan menyampaikan pendapat, bersikap dan berorganisasi, yang ketujuh pemilihan umum yang bebas, dan yang terakhir badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Bab 8. HAM. HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak itu mempunyai unsur-unsur. Yang pertama, pemilik hak. Kedua, ruang lingkup penerapan hak. Dan yang terakhir, pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kemudian, dalam pasal 1, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabatnya. Kemudian hukum Islam tentang HAM. Yang pertama, hak hidup dan memperoleh perlindungan. Kedua, hak kebebasan beragama. Ketiga, hak atas keadilan. Yang keempat, hak mendapatkan pendidikan. Dan yang terakhir, hak kebebasan berpendapat. Bab 9. Memahami demokrasi. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Manfaat demokrasi itu ada banyak. Yang pertama, kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua, memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum. Yang ketiga, pluralisme dan kompromi. Yang keempat, menjamin hak-hak dasar. Dan yang terakhir, pembaruan kehidupan sosial. Kemudian, demokrasi di Indonesia itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, demokrasi langsung. Yang kedua, demokrasi perwakilan. Yang terakhir, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat. Bab 10. Globalisasi. Globalisasi adalah sebuah gambaran tentang semakin tinggi ketergantungan di antara sesama masyarakat dunia, baik budaya maupun ekonomi. Kemudian, globalisasi berdampak pada beberapa bidang. Yang pertama, bidang politik. Demokrasi menjadi sistem politik di Indonesia yang berintikan kebebasan mengemukakan pendapat. Kemudian, politik luar negeri yang bebas aktif dan melaksanakan sistem pemerintahan yang baik. Kemudian kedua, ada bidang ekonomi,
yaitu menjaga kestabilan ekonomi makro dengan menstabilkan nilai tukar rupiah dan suku bangsa, dan mengeksploitasi sumber daya alam secara proporsional. Yang ketiga, bidang sosial budaya. Yang pertama, meningkatkan sumber daya alam, kemudian penguasaan ilmu dan teknologi, dan menyusun kode etik profesi yang sesuai dengan karakter dan budaya bangsa, namun sejalan dengan prinsip dan nilai universal. Bab 11, multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah kebijakan atau realitas yang menekankan pada keunikan karakteristik dari keragaman budaya di dunia, terutama pada kalangan imigran yang ada di suatu negara. Istilah multikulturalisme pertama kali digunakan pada tahun 1957 untuk menggambarkan fenomena keragaman budaya imigran di negara Swiss. Jadi, multikulturalisme itu intinya adalah kesediaan menerima dan mengakui keberadaan kelompok yang berbeda budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Bab 12, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sendiri, sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Landasan wawasan Nusantara itu adalah landasan ideal dan landasan konsepsional. Hakikat wawasan Nusantara yaitu keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh dan menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Kemudian asas-asas wawasan Nusantara. Yang pertama, kepentingan bersama, kedua keadilan, ketiga kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Bab 13, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Ketahanan nasional itu meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Unsur-unsur kekuatan nasional adalah letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintahan. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Integrasi masyarakat adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, maka harus selalu diupayakan. Sekian review singkat dari saya. Mohon maaf bila banyak kurangnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.